kita mau ganti pelatih selevel Pep Guardiola atau Jurgen Klopp sekalipun, kalau pemainnya Gagliardini, Dumfries, lalu Lukaku yang kegendutan. Cerewetan ceking kita, nyerewetin apa aja. Teman-teman yang sedang kalian saksikan saat ini adalah Cerewetin Inter. Apa kabar teman-teman semua? Cerewetin Inter kali ini gue akan bacain komentar-komentar tentang Inzaghi, baik dari media-media di Italia maupun pengamat sepak bola setelah kekalahan Inter dari Spezia. Gue rasa momen kali ini akan sangat amat sulit dilupakan karena terjadi saat ulang tahun Inter ya. Seakan-akan kado ulang tahun dari Inzaghi untuk ulang tahun Inter yaitu kekalahan dari Spezia, kekalahan yang membuat Inter mencatat rekor kebobolan tertinggi keempat sepanjang sejarah. Sebelumnya Inter kebobolan sebanyak ini ya, lebih dari 20 gol terjadi di zaman purbakala teman-teman. Di tahun 31 kita kebobolan 25 gol. Kemudian di musim 47-48 itu kebobolan 24 gol. Lalu ada lagi kebobolan 23 gol itu di tahun 1940-1941, itu udah lama banget. Jadi menurut gua nggak heran ya, ini sudah hari ketiga pasca kekalahan dari Spezia, tapi media-media Italia, pengamat-pengamat sepak bola di sana masih aja membahas Inzaghi. Berita tentang Inzaghi yang pertama dari Gazzetta dello Sport, di cover depan mereka ya, cover media mereka bertuliskan seperti ini headline-nya. Inzaghi mengakui bahwa dia yang membuat kesalahan. Saya tidak bisa tidur. Isi berita dari Gazzetta seperti ini teman-teman. Inzaghi sudah tidak punya alibi, sudah tidak punya alasan. Kini fans dan manajemen marah besar. Hari Rabu nanti Inter akan melawan Porto, partai yang akan sangat menentukan bagi nasib Inzaghi. Situasi Inter menurut Gazzetta tidak pernah separah ini. Biasanya fans dan manajemen masih ada di belakang Inzaghi. Ya udahlah ya, jelas itu kalah lawan Spezia menurut gua itu udah akhir dari era Inzaghi di Inter. Gazzetta juga mengatakan bahwa Inzaghi tidak tahu cara memotivasi pemain, terlalu banyak error dan secara fisik tidak siap mengarungi musim sehingga tidak ada perkembangan. Menurut Gazzetta, Inzaghi akan memutuskan hierarki penendang penalti Inter. Sejauh ini ada 3 penendang utama, Calhanoglu, Lautaro, dan Lukaku. Sedangkan berita yang kedua tentang Inzaghi datang dari Corriere dello Sport. Di headline covernya, Corriere dello Sport mengatakan, ada lubang di dalam biru hitam. Isi beritanya begini. Simone Inzaghi melakukan dangerous dance, tarian yang berbahaya. Ia merasa bersalah atas hasil buruk Inter dan sekarang klub meragukan masa depannya. Inzaghi akan berusaha sebaik mungkin untuk restart ketika partai melawan Porto. Sedangkan dari Tuttosport headline-nya bertuliskan seperti ini. Bayang-bayang Conte mulai membayangi Inzaghi. Wah, kalau gua nggak setuju sih Conte balik. Kalau bisa cari pelatih lain aja. Gua nggak kuat dengan drama-dramanya Conte. Ada berita juga dari media FC Internews. Mereka mengatakan bahwa kalau Inter ingin memberhentikan Inzaghi, maka mereka harus membayar pesangon Inzaghi dan seluruh stafnya. Sedangkan saat ini status finansial Inter tidak memungkinkan. Aduh. Selain media-media Italia, pengamat sepak bola di sana juga membahas tentang Inzaghi. Ada dari Di Marzio, pakar Mercato. Dia mengatakan bahwa masa depan Inzaghi semakin dipertanyakan. Sudah ada meeting di manajemen membahas pelatih Inter musim depan. Aduh, siapa ya? Kayaknya sih Thiago Motta kali ya. Dia baru aja dapat award Coach of the Month. Kayaknya dia yang paling cocok. Kalau gue lihat dari pelatih yang tersedia saat ini ya, yang paling memungkinkan menurut gue Conceição dan Thiago Motta sih. Tapi Conceição formasinya 4-4-2. Sementara kalau Thiago Motta dia masih sering berubah-ubah tuh di Bolonya. Kadang main pakai 3 back, kadang main 4 back, masih agak mungkin. Cuma pengalamannya Thiago Motta juga masih minim. Gua masih bingung deh, siapa pelatih yang paling cocok untuk gantiin Inzaghi dengan status finansial kita yang saat ini. Kemudian selain Di Marzio, ada juga pendapat dari Riccardo Dana. Dia adalah jurnalis media di Italia juga. Dia bilang begini, kemungkinan besar ini adalah akhir dari era Inzaghi. Dia tidak mungkin lagi ada di Inter di musim panas depan. Namun yang mengkhawatirkan adalah ketidaksanggupan Zhang membayar pesangon. Aduh, ayo teman-teman, kayaknya musim depan pelatih kita masih Inzaghi. Bagi teman-teman yang usahanya, yang bisnisnya mau gue promosiin, silakan hubungi kontak gue yang ada di kolom deskripsi. Ada 3 cara untuk promosi di YouTube gue. Cara yang pertama akan gue ulas secara langsung. Minumannya enak banget, bisa langsung beli di Instagram. Jersey bolanya juga bagus, bisa langsung dibeli di Facebook.
Lalu cara yang kedua, teman-teman bisa kirim produknya ke rumah gua. Nanti gua akan pajang sebagai display di meja seperti ini. Dan kemudian cara yang ketiga, silahkan teman-teman kirimkan gambar atau video pendek ke gua. Nanti gua akan tampilkan di tablet seperti ini. Terima kasih teman-teman. Selain media dan jurnalis di Italia, mantan-mantan pemain Serie A juga berpendapat ya tentang Inzaghi. Salah satunya dari Antonio Cassano, salah satu legenda Serie A yang pernah bermain untuk Inter, bahkan dia seorang Interista. Dia bilang begini, "Kita selalu memiliki pendapat yang sama bahwa Inter layak menang bila mengacu pada statistik. Bahkan walaupun mereka miss penalti, Inter tetap layak untuk menang. Tapi permasalahannya adalah lini belakang kita terlalu kropos. Kebobolan 2 dari 2 shot itu adalah sebuah permasalahan. Saya selalu berpikir bahwa Inzaghi tidak cocok untuk membangun the winning team. Kadang kita butuh rotasi karena ada beberapa fokus di berbagai kompetisi. Tetapi Napoli buktinya tidak melakukannya. Sedangkan Inzaghi merotasi di saat yang tidak perlu." Tetapi anehnya menurut Cassano, di saat-saat kita harusnya melakukan perubahan, Inzaghi justru tidak melakukannya. Contohnya ketika pertandingan tidak berjalan sebagaimana mestinya, Inzaghi seperti tidak melakukan apa-apa. Musim lalu, dia kehilangan Scudetto dengan jarak 1 poin. Musim ini jarak itu menjauh. Cassano juga memberikan saran untuk Inzaghi bahwa seharusnya Lukaku perlu dikoreksi. Cassano coba membandingkan dengan Enzola. Dia bilang begini, "Enzola di lapangan bertarung secara fisik dengan bek-bek Inter. Dan bahkan dia mampu membuat peluang untuk gol Maldini. Dia selalu ada di dalam permainan. Sedangkan Lukaku, sejak dia balik ke Inter, dia telah kehilangan kepercayaan diri." Situasi yang dialami Lukaku mirip dengan Vlahovic. Selain Cassano, legenda Serie A lainnya juga berpendapat tentang Inzaghi, yaitu Paolo Di Canio. Dia berpendapat hal yang sama dengan Cassano. Dia bilang begini, "Inzaghi bukanlah pelatih yang tepat untuk Inter. Inter seperti bermain tanpa motivasi. Setelah menang Supercoppa, penampilan mereka menurun." Lalu yang terakhir, pendapat dari legenda kita, Giuseppe Bergomi, mantan kapten kesebelasan. Tapi pendapat dia berbeda dengan pendapatnya Cassano dan Di Canio. Bergomi ngomong begini, "Para pemain menyadari bahwa selama 3 tahun terakhir, setiap tahunnya akan bergiliran satu pemain dijual. Menurut saya ini sangat berpengaruh. 3 tahun yang lalu, Inter masih Scudetto, dan normalnya Inter akan melakukan penambahan 1-2 pemain untuk memperbaiki skuad dan bersaing di Liga Champions. Tetapi yang dilakukan Inter adalah menjual pemain setiap tahunnya. Dan ini akan sangat berpengaruh bagi perkembangan tim." Gue setuju banget sih dengan pendapatnya Bergomi teman-teman, bahwa sesalah-salahnya Inzaghi, tetap aja problem utama kita ada di ownership, ada di kepemilikan. Kita mau ganti pelatih selevel Pep Guardiola atau Jurgen Klopp sekalipun, kalau pemainnya Gagliardini, Dumfries, lalu Lukaku yang kegendutan, ada Korea pula, di lini belakang cadangannya masih Danilo D'Ambrosio yang berusia 34 tahun, lalu kiper cadangan kita usianya 115 tahun, ya tetap aja nggak akan kemana-mana. Kalau menurut teman-teman pendapatnya seperti apa, silahkan tuliskan di kolom komentar. Sampai ketemu di cerewetan-cerewetan berikutnya. Bye-bye, thank you. Cerewetan ceking kita nyerewetin apa aja.